Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita melanjutkan pembahasan seputar sunnah-sunnah harian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya karunia yang terbaik, yaitu ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayahnya, sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan semoga aktivitas belajar kita sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab ini sampai mana, Pak? Ada yang mencatat kemarin? Zikir pagi ya, selesai ya berarti ya. Seingat saya selesai zikir pagi ini. Masuk waktu duha. Betul Pak ya? Iya, baru masuk atau? Baru masuk. Ya, bismillah. Waktu fajar. Salat. Ya, yang ketiga sekarang masuk waktu duha. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala, yusannu fi waqti duha an yusalliyal abdu salatul duha. Disunahkan di waktu duha, yaitu salat duha, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Khalili, ya kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama adalah siyamil salasati ayyam, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Jadi puasa 3 hari dalam 1 bulan ini bisa yang dimaksud adalah ayyamul bid, ya, 13, 14, 15, ya, bulan Qamariyah. Ada juga yang berpendapat bahwa 3 hari ini bebas, yang penting 3 hari pada saat setiap bulan. Karena dalam hadis ini disebutkan siyam salasati ayyam, puasa 3 hari, tanpa menerangkan 3 hari ini waktunya kapan gitu. Min kulli syahrin, dari setiap bulan. Yang penting 3 hari dalam setiap bulannya. Kemudian wa raka'atai duha, dan 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan witir sebelum aku tidur. Jadi ada 3 kesunahan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan Abu Hurairah untuk selalu melakukannya, yaitu puasa 3 hari,
setiap bulan, kemudian sholat duha 2 rakaat dan sholat witir sebelum tidur. Ya, yang mana jika Rasul SAW itu mewasiatkan kepada seorang sahabat untuk melakukan sesuatu, berarti wasiat ini sangat penting, gitu ya. Bukan hanya untuk sahabat tersebut yang mendapat wasiat ini, tapi juga sahabat kaum muslimin secara umum, gitu ya. Kemudian disebutkan di sini waqtalafal ulama rahimahumullah fi sunniyati salatid duha ala aqwal. Jadi para ulama itu berbeda pendapat di dalam kesunahan sholat duha. Terbagi menjadi beberapa pendapat. Disebutkan di sini ada 4 pendapat ya. Yang pertama adalah anna salatad duha tusannu ghibban ay taf'alu fi ba'dil ahyan. Jadi sebagian ulama itu mengatakan bahwa salat sunnah duha itu disunnahkan, ya, salat sunnah duha itu disunnahkan dilakukan ahyanan, jarang-jarang, tidak terus-menerus dilakukan. Ya, sesekali dilakukan, sesekali ditinggalkan. Wastadallu bi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, mereka pakai dalil hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Ya, hadis ini rawahu Ahmad ya, wa Tirmidzi. Jadi dari hadis Abu Sa'id ini diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat duha dan tidak meninggalkannya sampai kami berpendapat atau sampai kami menyatakan bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkannya karena seringnya melakukan sholat duha ini. Dan beliau pernah meninggalkan sholat duha dalam beberapa waktu sampai kami mengatakan ya, atau kami menyimpulkan bahwa beliau itu tidak pernah sholat duha. Artinya apa di sini? Artinya Rasul itu dalam beberapa waktu mengerjakan sholat duha, kemudian beliau di waktu berikutnya dengan waktu yang lama juga meninggalkannya. Ya, dan ini juga memberikan faedah pelajaran kepada kita bahwa sholat duha tidak diwajibkan. Ya, sholat duha ini sunnah atau menunjukkan kesunahannya. Nah, cuman dari sini kemudian golongan pertama dari para ulama berpendapat bahwa berarti sunnahnya melaksanakan sholat duha itu ahyanan, kadang-kadang, atau misalnya 3 hari 4 hari sholat sunnah duha, nanti hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 misalnya tidak sholat duha, baru kemudian sholat duha lagi. Jadi dilakukan semodel seperti ini. Namun di sini menurut penulis kitab ya, dikomentari hadis ini wa huwa dha'ifun li'anna fi isnadihi Atiyah bin Sa'id al-Aufi. Jadi hadis ini ternyata lemah kata penulis karena di dalam sanadnya terdapat orang yang bernama Atiyah bin Sa'id al-Aufi. Jadi Imam Ad-Daruqutni pernah memberikan penjelasan mengenai orang ini ya, Atiyah ini. Dia adalah muttaribul hadis, orang yang goncang hadisnya. Ini sebagai satu istilah ya, atau satu ungkapan yang digunakan oleh para ulama ahli hadis untuk memberikan penilaian kurang kuat terhadap perawi, terhadap orang yang meriwayatkan suatu hadis. Kemudian waqala Dzahabi ya, mujma'un ala dha'fihi, disepakati atas kelemahannya. Jadi Atiyah ini menurut Imam Az-Zahabi adalah disepakati oleh seluruh para ahli hadis bahwa dia ini lemah, bahwa dia ini lemah. Sehingga pendapat pertama menurut penulis kitab ini tidak dipilih gitu ya, karena dijelaskan kelemahan daripada hadis itu. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua adalah annaha laisat bimasyru'ah. Ini yang pendapat yang lebih ini ya, lebih ekstrem. Jadi sholat sunnah duha itu tidak disyariatkan gitu. Ya, sholat sunnah duha tidak disyariatkan.
Tapi para ulama itu Pak, kalau berpendapat itu mesti nggak ngawur ya. Hasilnya nggak sekedar pokoknya keluar pendapatnya gitu, enggak. Mesti ada dalilnya, meskipun nanti dalilnya kadang dilemahkan oleh pendapat ulama yang lain. Nah, mereka berhujjah berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah itu pernah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatadh duha wa inni la usabbihuha." Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah duha, ya, namun aku mengerjakannya. Mengerjakannya. Nah ini kan aneh ya. Ummul Mukminin Aisyah tidak menyatakan Rasulullah sholat sunnah duha, tapi Ummul Mukminin Aisyah mengerjakan sholat duha. Ya, kalau ini digunakan dalil bahwa sholat itu tidak disyariatkan, berarti kan seharusnya Ummul Mukminin Aisyah tidak mengerjakannya, tapi kok dikerjakan, kan gitu ya. Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian juga terdapat riwayat Bukhari ya, yang lain dari Muwarriq al-Ujli. Beliau mengatakan, qultu li Ibni Umar radhiyallahu anhu, saya pernah berkata kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, atusallid duha, apakah kau salat duha? Beliau mengatakan, lah, tidak. Qultu, aku mengatakan, fa Umar, Umar bagaimana? Maka beliau mengatakan juga tidak, ya. Qultu, maka aku berkata, fa Abu Bakrin, Abu Bakar, qala la, tidak. Qultu, maka aku berkata, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala la ikhaluhu, ya. Jadi maknanya saya tidak adunhu, saya sangka beliau tidak sholat gitu. Saya menyangka beliau tidak sholat duha, ya. Jadi Ibnu Umar ditanya tentang kaitannya dengan hal ini, jawaban beliau seperti itu. Nah, kenapa ini juga dijadikan hujjah? Karena gini Pak, Ibnu Umar itu punya kelebihan, yaitu beliau itu sangat cinta kepada Rasul sampai dalam semua hal yang dilakukan Rasul, sampai pada hal-hal yang tidak termasuk ibadah gitu ya, tidak termasuk hal yang disyariatkan, itu dilakukan sama Abdullah bin Umar untuk mengenang ya sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau. Bahkan misalnya kalau Rasulullah pernah melewati suatu jalan, beliau itu pasti akan napak tilas di situ, akan melewati jalan itu. Tapi di sini tidak dilakukan oleh seluruh sahabat model seperti ini, enggak ya. Hanya yang terkenal yang melakukan model-model begini ini Ibnu Umar. Misalnya Rasul pernah duduk di mana gitu ya, pernah sholat di mana, nah beliau sholat di situ atau duduk di situ. Bahkan beliau kalau misalnya pernah tersenyum di suatu tempat gitu ya, maka beliau nanti datang ke tempat itu sambil tersenyum, ya, untuk mengingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian sahabat itu ketika ya menyampaikan kepada para tabi'in ya, tentang Abdullah bin Umar, itu mereka mengatakan, kalau misal kamu lihat Abdullah bin Umar dalam kecintaannya kepada Nabi SAW dan sunnahnya, kamu pasti bakalan mengatakan bahwa dia orang gila. Ya, dia itu orang gila. Ya, tapi itu dorongannya karena kecintaan. Ya. Orang kalau dorongannya karena cinta itu kadang-kadang ya seperti itu, baik. Nah, sehingga Abdullah bin Umar ketika ditanya apakah Anda sholat duha, kemudian beliau tidak mengatakan tidak, berarti beliau Abdullah bin Umar ini menganggap sholat duha itu memang tidak disyariatkan gitu, tidak disyariatkan secara khusus ya, maksudnya tidak disyariatkan secara khusus, sehingga beliau mengatakan tidak, berarti beliau tidak mengerjakannya, padahal beliau adalah orang yang sangat bersemangat dalam menjalankan sunnah. Nah, ini pendapat ulama yang kedua berpegang dengan dalil ini. Kemudian yang ketiga, annahu yusannu an yusalli ad-duha idza lam yaqumil lail. Amma in qama al-lail fa innahu la yusalli ad-duha. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi pendapat yang ketiga itu adalah disunnahkan sholat duha itu jika dia tidak sholat malam. Ya, kalau ada orang di malam harinya dia tidak sholat malam, maka disunnahkan baginya untuk sholat sunnah duha. Ya. Tapi kalau dia sholat malam, fa innahu la yusalli duha, maka dia tidak perlu sholat duha.
Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi dalil yang digunakan oleh pendapat ketiga ini adalah berkenaan dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau di waktu malam hari itu tidak witir gitu ya, mungkin karena capek, sakit, kondisinya tidak kuat gitu ya, maka beliau akan mengqadha'nya di waktu duha, mengqadha'nya di waktu duha. Nah, ini yang menjadi kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menurut golongan ulama ketiga ini bahwa sholat sunat duha itu hanya sekedar pengganti atau apa, qadha untuk sholat malam. Kemudian pendapat yang keempat, annaha tuf'alu li sababin minal asbab. Bahwasanya sholat sunat duha itu dikerjakan karena suatu sebab. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha li sababin minal asbab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya untuk suatu sebab, atau karena suatu sebab, seperti misalnya kakudumihi min safarin, seperti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan jauh. Ya, Nabi itu punya kebiasaan kalau beliau datang dari perjalanan jauh, itu beliau tidak langsung pulang ke rumah, Pak. Beliau mampir dulu ke masjid, beliau sholat sunnah di situ. Setelah itu baru mengutus orang nyampaikan ke keluarganya kalau Rasulullah sudah pulang, supaya keluarganya mempersiapkan diri, mungkin mempersiapkan sesuatu hal yang diperlukan bagi Rasulullah, sehingga Rasul ketika pulang keluarganya sudah merasa siap untuk menyambut beliau. Dan ini termasuk sunnah yang sering ditinggalkan orang. Kalau sekarang bisa datang ke masjid ya, terus WA ke keluarganya. Ini repotnya kalau sudah malam, Pak, nyampe ya, jenengan ke masjid, WA keluarga sama istri jenengan bisa dijawab, sampean tidur sholat apa di masjid dulu. Besok pagi pulang ya. Wis males ya, buka nolawang gitu ya. Ini pendapat keempat, bahwasanya dikerjakan karena ada sebab, ya, seperti pulangnya Nabi dari safar, atau pernah dilakukan Nabi pada saat peristiwa Fathu Mekah. Jadi ada sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, duha itu tidak pernah dilakukan Rasul kecuali pada saat Fathu Mekah saja. Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, seperti yang pernah kami baca dari kitab yang lain. Ya, sehingga ini bisa dikatakan digolongkan pada pendapat yang keempat. Kemudian waziyaratihi liqaumin, ya, kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suatu kaum, ya, berdasarkan hadis Udban radhiyallahu anhu, hadis yang muttafaq alaih. Wa ityanihi Masjid Quba, dan kedatangan Nabi di Masjid Quba. Nabi itu punya kebiasaan, beliau datang ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu, Pak. Jadi beliau akan entah kadang berkendara, entah berjalan kaki menuju Masjid Quba untuk menemui masyarakat Quba di situ, dan sholat di Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Dan Nabi sendiri menyebutkan tentang keutamaan sholat sunnah di Masjid Quba. Apabila seseorang itu sudah bersuci dengan sempurna dari rumahnya, kemudian dia melakukan perjalanan entah jalan kaki maupun berkendara, kemudian sampai di Masjid Quba untuk sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti melakukan ibadah umroh sempurna umrohnya. Ya. Ini dilakukan Nabi setiap hari Sabtu. Namun pemilihan waktu Sabtu ini bukan erat kaitannya dengan perkara agama, ya, sehingga tidak ada kesunahan untuk datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, enggak. Cuman memang Nabi memilih hari Sabtu, mungkin menurut beliau hari Sabtu ini hari yang mungkin paling cocok gitu ya, atau longgar untuk beliau untuk datang ke Quba, menemui masyarakat Quba dan sholat sunnah di Masjid Quba. Jadi pembagian Rasul di dalam apa? Di dalam memperhatikan masyarakat yang di kota Madinah dan di sekitarnya. Nah, beliau datang ke Masjid Quba itu di waktu duha, sehingga beliau sholat sunnah di Masjid Quba di waktu duha itu, dan yang lain-lain.
Dan ini dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah berbeda pendapatnya dengan muridnya Ibnu Qayyim. Nah ini biasa itu, Pak. Biasa. Jadi tidak mesti murid itu harus mengambil semua pendapat gurunya, itu tidak mesti. Ya, kalau misalnya dia mendapatkan pengetahuan tertentu yang kemudian dia lebih kuat dan lebih dia yakini menurut dia, gitu ya, pendapatnya lebih kuat daripada pendapat gurunya misalnya, maka dia mengikuti apa yang dia yakini. Kemudian wal azhar itu menurut penulis yang paling tampak mendekati kebenaran, wallahu a'lam, adalah anna salat duha sunnatun mutlaqan, bahwasanya salat duha itu termasuk jenis salat sunnah yang mutlak. Wa huwa qaulu aktsar ahli ilmi rahimahumullah, dan ini adalah menurut pendapat mayoritas para ahli ilmu, ya, kebanyakan para ahli ilmu berpendapat semacam ini. Wakhtarahu Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan Syekh kami Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memilih pendapat ini. Nah kemudian di sini disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan kesunahan sholat sunnah duha. Artinya sholat sunnah mutlak di sini boleh dilakukan terus menerus, gitu ya. Boleh dilakukan terus menerus. Boleh juga dilakukan sesekali. Jadi tidak ada ketentuan harus dilakukan terus-menerus atau sesekali. Boleh dilakukan di antara salah satu dari kedua hal ini. Nah, yang menunjukkan bahwasanya sholat sunnah duha ini sunnah, ya, sunnah mutlakon. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah tadi yang kita barusan baca tadi, mengenai wasiat Nabi kepada beliau untuk melakukan 3 amal soleh, 3 amal yang sunnah. Salah satunya adalah 2 rakaat sholat duha. Nah, kalimat ausani khalili, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, itu maksudnya adalah agar Abu Hurairah selalu melakukannya, untuk terus menjaganya, tidak meninggalkan kesunahan ini. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu sholat sunnah duha terus menerus setiap hari, tidak apa-apa. Ya, selama memang diyakini bahwa yang dia lakukan sunnah, ya, tidak wajib. Ya, boleh dia terus menerus untuk sholat duha. Demikian juga Nabi SAW pernah berwasiat berkenaan dengan sholat sunnah duha ini kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi juga pernah berwasiat untuk Abu Dzar agar melakukan sholat sunnah duha, sebagaimana dalam Sunan An-Nasai. Ya, jadi ada beberapa sahabat yang Nabi itu mewasiatkan kepada mereka untuk selalu sholat sunnah duha, meskipun Nabi jarang-jarang mengerjakannya. Ya, tidak ditemukan riwayat Nabi itu setiap hari sholat sunnah duha, Pak. Ya, jadi tidak datang riwayat bahwa Nabi itu sholat sunnah duha terus menerus. Dan ini bukan berarti kemudian, gitu ya, bukan berarti kemudian sholat sunnah duha tidak disyariatkan karena Nabi jarang-jarang mengerjakannya, atau sunnahnya tidak atau tidak disunnahkan, gitu ya. Bukan, tapi ya, bisa jadi karena kesibukan Nabi SAW kepada sesuatu yang lebih penting, gitu, menurut beliau, daripada mengerjakan sholat sunnah duha atau yang lainnya. Ya, jadi tidak selalu sesuatu yang ditinggalkan Rasul terus kemudian Rasul tetap memerintahkannya, gitu ya, itu kemudian tidak disyariatkan. Enggak. Makanya kadang sebagian ulama itu mengutamakan sisi kauliyah, sabda Nabi secara lisan, secara verbal, daripada sisi fi'liyahnya Nabi SAW, perbuatannya Nabi. Ya. Seperti contoh misal ini, Nabi menyampaikan kepada beberapa sahabat untuk sholat sunnah duha, bahkan disuruh untuk jaga. Tapi Nabi sendiri tidak mengamalkan sholat sunnah duha kecuali jarang-jarang. Ya. Nah, maka mana yang paling utama untuk diikuti? Yang paling utama untuk diikuti adalah yang disabdakan melalui lisan beliau daripada yang dikerjakan. Artinya, mana yang lebih afdol? Kita sholat sunnah duhanya jarang-jarang, ataukah setiap hari sholat sunnah duha?
Maka jawabannya adalah yang setiap hari sholat sunnah duha itu lebih afdal. Ya, meskipun ini juga ada sebagian kecil para ulama yang lebih mengutamakan sholat sunnah duha jarang-jarang daripada terus menerus. Ya, tapi sisi kekuatan pendapat ini adalah karena Rasulullah memerintahkan sahabat itu untuk tidak meninggalkannya. Ya, untuk tidak meninggalkannya. Meskipun Rasul sesekali meninggalkan. Karena alasan meninggalkan itu ada beberapa hal. Ya. Bisa jadi Rasul punya niat keinginan untuk selalu sholat sunnah duha. Tapi karena kesibukan beliau di waktu duha itu misalnya banyak gitu ya, entah berkenaan dengan urusan keluarga maupun urusan umat, sehingga beliau lebih memilih mengutamakan hal-hal yang lebih besar nilai kemaslahatannya daripada salat sunnah duha. Sehingga bisa jadi alasan itu yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat sunnah duha dan terkadang mengerjakannya. Nah, sehingga kalau ditanya mana yang lebih afdal, kalau dilihat dari sisi ini yang lebih afdal adalah tetap mengerjakannya terus menerus kalau memang memiliki kemampuan untuk mengerjakan secara terus menerus. Apalagi Rasulullah itu Pak, kalau pagi ya, beliau itu setelah sholat subuh, beliau itu akan ke rumah istri-istrinya, didatangi satu. Gitu. Sampai yang terakhir itu adalah rumah yang rumah istrinya yang dapat jatah bermalamnya Rasul itu di situ. Itu cara Rasul membagi perhatian beliau kepada keluarganya. Jadi bukan satu hari di rumah ini full satu hari gitu ya. Yang kesekian istrinya itu tidak ada perhatian dari Nabi misalnya di hari itu, enggak. Sehingga setiap hari seperti itu istri-istrinya merasa selalu ada kehadiran Nabi di dalam apa? Kehidupan mereka setiap harinya. Cuma nanti untuk tidur malamnya, bermalamnya, nah itu nanti digilir setiap hari beda-beda. Nah, ini pelajaran dari Nabi bagi yang punya istri lebih dari satu. Ya. Kalau cuma satu ya alhamdulillah, nggak bingung kena penyakit mah kan gitu ya. Mah kono mah gini, mah kono mah gini kan gitu ya. Nggak bingung seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti itu, nah ini ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya Pak supaya semua istrinya itu merasa dapat perhatian. Masalahnya itu kadang orang itu kalau mengambil ini ya pengamalan semacam ini itu biasanya jauh-jauhan. Ya, yang satu di sini, yang satu di sana, jauh. Nah, itu yang agak repot. Tapi kalau Rasulullah itu istri satu dengan yang lain itu berdekatan, Pak. Berdekatan. Wah, ini harus pandai-pandai mengatur strategi untuk memberikan keadilan kepada semua istri-istri. Ini biar nggak ngantuk jangan Pak ya. Kita lanjutkan di sini. Hadis yang berikutnya yang menunjukkan kesunahan sholat sunnah duha secara mutlak itu adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Jadi di waktu pagi ya, tiap-tiap ruas badan ini atau persendian pada badan seseorang atau salah seorang di antara kalian itu ada kewajiban untuk disedekahi. Ya, maksudnya disedekahi itu apa sih? Sebagai wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada tiap-tiap ruas-ruas tubuh atau persendian tubuh. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu terperinci, ya. Sampai setiap persendian itu tiap-tiap anggota badan yang ada persendiannya itu ada kenikmatannya sendiri, ya, kenikmatannya sendiri. Bayangkan kalau misalnya persendiannya lagi terganggu kan juga nggak nyaman akhirnya, itu kan berkurang kenikmatannya kan itu. Menunjukkan bahwa tiap-tiap persendian ini juga ada kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah karuniakan pada anggota badan di setiap persendian itu. Fakullu tasbihatin shadaqah, maka setiap tasbih itu sedekah.
Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap kali tahmid itu mengucapkan alhamdulillah, kalau tasbih tadi subhanallah gitu ya. Itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap mengucapkan tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap mengucapkan takbir Allahu akbar itu sedekah. Jadi misal seseorang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dia sudah melakukan empat kali sedekah gitu ya. Berarti sudah memenuhi sedekah untuk 4 persendian ya, karena tiap-tiap zikir tadi itu dinilai 1 sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan mencegah dari yang mungkar itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minat duha, dan cukup ya untuk memenuhi seluruh sedekah atas setiap ruas badan ini atau sendi-sendi badan ini adalah dengan 2 rakaat yang dilakukannya di waktu duha. Maksudnya salat sunnah duha 2 rakaat itu sudah memenuhi kewajiban kita di dalam memberikan sedekah sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada setiap ruas-ruas badan pada diri kita. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa sholat sunnah duha ini memiliki keistimewaan tersendiri gitu ya. Salah satunya adalah untuk memenuhi sedekah yang wajib kita tunaikan ya, untuk seluruh persendian pada badan. Kemudian dalam Sahih Muslim terdapat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengatakan, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathi mi'ati mafsilin. Sesungguhnya tiap-tiap manusia itu dari keturunan Adam ini diciptakan oleh Allah ya, ada 360 persendian. 360 persendian. Maka faman kabbarallah, maka siapa yang bertakbir ya, wa hamidallah, dan memuji Allah, wa hallalallah, dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa sabbahallah, dan mengucapkan tasbih subhanallah, wastaghfarallah, dan meminta ampun kepada Allah, wa azala hajaran an tariqin nas, dan menjauhkan atau menghilangkan batu di tengah jalan ya, yang dilalui manusia, au syaukatan au azman an tariqin nas, atau menghilangkan duri atau tulang belulang dari jalan yang dilalui manusia, maksudnya menghilangkan gangguan. Wa amara bi ma'rufin au naha anin an munkarin ya, dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf atau mencegah dari perkara yang mungkar. Adadatil kasittina wa thalathi mi'ati as-sulama ya, sebanyak 360 persendian tadi, fa innahu yamshi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, maka sungguh dia telah berjalan di hari itu, melalui hari itu, maksudnya begitu, sedangkan dia telah menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Seakan-akan amal-amal kebaikan tadi itu Pak, yang kalau dilakukan sebanyak 360 kali gitu ya, untuk memenuhi syukur dan sedekahnya 360 persendian, maka ini seakan-akan menebus tiap-tiap persendian itu dari siksa api neraka. Nah, 360 persendian ini ya bisa ditutupi sedekahnya untuk semua persendian tersebut itu dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. Ya. Kalau sudah melakukan sholat sunnah 2 rakaat duha, semua 360 tadi sudah terwakili sedekahnya dengan sholat sunnah duha. Menunjukkan bahwa sholat sunnah duha ini bukan sholat sunnah yang layak untuk diremehkan kan gitu ya. Apalagi ditinggalkan dengan waktu yang lama ya, karena menunjukkan keutamaan salat sunnah duha ini, diantaranya disebutkan Nabi di sini
memiliki keutamaan untuk menebus kewajiban memberikan sedekah untuk 360 persendian. Kemudian disebutkan di sini waktunya. Waktunya. Kapan waktu dilakukan sholat duha? Yabda waktu sholat duha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ay ba'da khuruji waqtin nahyi. Dimulai ya pelaksanaan sholat duha itu ketika matahari sudah mulai meninggi ya, dari ufuk timur itu setinggi tombak atau rumh, yaitu setelah keluarnya waktu yang dilarang seseorang untuk sholat sunnah di waktu itu atau sholat secara umum di waktu itu jika menyengaja melakukannya di waktu tersebut. Kalau dihitung jam ya kurang lebih itu setelah terbitnya matahari 15 menit. 15 menit setelah terbitnya matahari. Nah, kalau kurun waktu terbitnya matahari dalam perjalanan 15 menit itu waktu yang dilarang seseorang untuk sholat di situ dengan sengaja. Ya, misalnya menyengaja sholat sunnah di situ gitu ya, tanpa ada sebuah uzur yang membuat dia akhirnya sholat di situ, atau misalnya menyengaja sholat subuhnya di waktu itu gitu. Sengaja, bukan karena ketiduran atau karena uzur yang lain ya, maka sholatnya tidak diterima, bahkan dia berdosa karena diharamkan waktu itu untuk sholat. Nah, kenapa kok diharamkan waktu tersebut? Karena ini dikatakan Nabi termasuk di antara dua tanduk syaitan. Kenapa kok dikatakan di antara dua tanduk syaitan? Karena itu adalah waktu di mana orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu beribadah. Jadi di waktu setelah terbitnya matahari sampai 15 menit setelahnya itu waktu di mana orang-orang musyrik itu menyembah matahari, termasuk di waktu ba'da asar. Kenapa kok dikatakan termasuk di antara dua tanduk syaitan? Ini diterangkan oleh sebagian para ulama. Karena pada saat mereka orang-orang musyrik itu menyembah matahari, maka syaitan itu berdiri tepat ya, kedua tanduknya itu di istilahnya itu di tengah-tengah kedua tanduknya itu ada matahari. Dia berdiri di situ untuk menerima penyembahan orang-orang musyrik kepada matahari tersebut. Dia memposisikan dirinya seolah-olah dialah yang disembah, sehingga kedua tanduknya itu ya, dia berdiri tepat di depan matahari, sehingga matahari itu seakan-akan berada di antara kedua tanduknya. Itu yang dilakukan oleh syaitan ya, dilakukan oleh syaitan setiap kali orang-orang musyrikin itu menyembah matahari. Oleh karena itu disebut oleh Nabi ya, kornai syaitan ya, baina kornai syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Maksudnya seperti itu. Dulu saya juga bertanya-tanya Pak, sering hadis itu saya baca gitu ya, ini apa sih maksudnya gitu ya, di antara dua tanduk syaitan, maksudnya apa gitu. Ternyata yang dimaksud seperti itu kata para ulama. Nah, waktunya adalah 15 menit setelah terbitnya matahari. Itu waktu awal. Wayantahi, dan berakhir qabiluz zawal ay qabla dukhuli waqti zuhri bi 10 daqaiq takriban, yaitu sebelum masuk waktu zuhur 10 menit kurang lebih. Jadi 10 menit sebelum masuk waktu zuhur, kurang lebihnya seperti itu sudah dilarang seseorang untuk sholat sunat duha. Nah, di waktu itu juga adalah waktu yang terlarang, karena pada saat itu matahari tepat di atas kepala ya, matahari tepat di atas kepala. Ada juga yang berpendapat seperti yang pernah saya baca di kitab fikih mazhab Syafi'i, itu 15 menit sebelum zuhur.
Jadi kehati-hatiannya ya 15 menit lah, nggak ngambil 10 menitnya, tapi 15 menit sebelum zuhur itu sudah menghentikan aktivitas sholat duha. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Shalla salat subhi. Sholli salat subhi. Salatlah kamu salat subuh, thumma aqsir 'anis shalah hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'. Kemudian ya, persingkatlah salat sampai terbitnya matahari, sampai meninggi terbitnya matahari itu terbit. Tsumma sholli, kemudian salatlah, fa inna sholata masyhudatun mahdhura, karena sesungguhnya salat itu disaksikan ya, disaksikan, hatta yastaqilla dhilla birrumhi, sampai matahari itu setinggi galah tadi. Tsumma aqsir 'anis shalah, kemudian ya persingkat gitu ya salat, fa innahu hina idzin tusjaru jahannam, atau bisa diartikan aksir ini berhenti ya, hentikan salat, tidak melakukan salat, fa innahu hina idzin tusjaru jahannam, karena sesungguhnya di waktu itu dinyalakan api jahanam. Jadi maksudnya gini Pak, salat subuh gitu ya, salat subuh, terus kemudian sholat sunnah duha, kemudian tidak sholat di waktu tepat matahari berada di atas kepala gitu ya. Karena waktu itu adalah tusjaru jahannam, sedang dinyalakan api jahanam gitu ya, sedang dinyalakan api jahanam. Ini diantara keterangan dari Nabi SAW mengenai sebab kenapa kok dilarang ya waktu pertengahan siang itu untuk kita sholat di waktu tersebut. Kalau yang dua waktu tadi, setelah matahari terbit dan setelah menjelang matahari tenggelam, itu dua waktu yang dikatakan di antara dua tanduk syaitan. Kalau yang pertengahan gitu ya, pertengahan siang, itu adalah dikarenakan neraka jahanam dinyalakan pada saat itu ya, dinyalakan pada saat itu. Maksudnya dinyalakan itu bukan terus sebelumnya jahanam itu dalam kondisi padam, boten. Maksudnya adalah diperbesar apinya gitu. Diperkuat panas apinya itu di setiap kali di waktu pertengahan siang ini. Oleh karena itu di pertengahan waktu siang itu panas-panasnya lah, panas-panasnya waktu kan gitu ya. Kemudian wa afdhalu waqtiha, waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat sunnah duha, yaitu fi akhiri waqtiha, wa dzalika hina tarmadul fisal. Yang paling afdal untuk melakukan sholat sunnah duha itu adalah di akhir waktunya, 15 menit sebelum zuhur, itu paling akhir gitu ya, atau mungkin setengah jam lah sebelum zuhur, itu waktu-waktu afdal. Terutama ketika hina tarmadul fisal, jadi anak-anak unta itu sudah mulai kepanasan di tempat dia biasa menderu. Itu nggak dirasakan panasnya kecuali sudah mendekati waktu zuhur gitu ya. Panas matahari semakin kuat teriknya. Nah, maka itu adalah waktu yang paling afdal dikerjakan sholat sunnah duha. Jadi dalilnya adalah hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Salatul awwabina hina tarmadul fisal." Ya, salat al-awwabin, salatnya orang yang banyak bertobat kepada Allah, itu adalah ketika tarmadul fisal, ketika anak-anak unta itu mulai kepanasan. Itu maksudnya waktu duha yang terakhir. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan makna tarmadhu ay yashtaddu 'alaiha harrus syams. Kedua tanduknya itu tarmadhu tadi itu, ramadha yarmidhu atau tarmidhu, itu adalah bertambahnya panas matahari.
Jadi panas matahari yang semakin terik itu adalah makna dari kata Ramadhan yarmidu. Makanya dari sini kemudian ada bulan namanya Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Jadi gini, orang-orang Arab dulu itu Pak menamai bulan-bulan itu salah satunya adalah dengan melihat cuaca yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, Ramadan ini adalah bulan yang termasuk paling panas di bulan-bulan yang lain. Makanya kemudian diambil dari kata Ramadan yarmidu yang artinya terik panas matahari. Sehingga dinamakan Ramadan, bulan yang paling panas. Wal fisal ini auladul ibil, anak-anak unta. Wahia minas salawati allati fa'alaha akhirul waqti afdal. Dan ini maksudnya dalam hadis tadi menunjukkan bahwa sholat-sholat sunnah yang dikerjakan di akhir waktu duha ini, maksudnya sholat duha tadi, itu lebih afdal, lebih utama daripada dilakukan di awal waktu. Wa qala Syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'na tarmidhu ay taqumu min syiddati harri ramdha. Ya, jadi berdirinya atau bangkitnya anak-anak unta ini karena saking panasnya cuaca gitu ya, termasuk panasnya tempat anak-anak unta ini menderu. Wa hadza yakunu qabiliz zawal binahwi 10 daqaiq. Dan ini adalah 10 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Zawal itu kan sedikit condong ke barat matahari, sudah tidak lagi tepat di atas kepala tapi apa? Tergelincir ke barat. Ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. 10 atau 15 menit yang jelas ya, di keterangan para ulama demikian. Ini berkaitan dengan waktunya ya. Waktu mulainya, waktu akhirnya, dan waktu afdalnya. Kemudian fadluha, keutamaannya. Yang pertama adalah annaha wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di sahabat. Salat sunat duha itu adalah diwasiatkan oleh Nabi kepada sebagian sahabat. Apalagi di sini sahabat-sahabat yang diperintahkan untuk sholat sunnah duha ini sahabat-sahabat yang terkemuka gitu ya, seperti Abu Hurairah ya, Abu Darda, Abu Dzar, ini semua sahabat-sahabat yang terkemuka. Dan Nabi SAW idza awsa ahadan bi syai'in fahiya wasiyatun li jami'il ummah. Dan Nabi SAW ketika beliau berwasiat kepada seseorang dengan sesuatu, maka hakikatnya wasiat itu sebetulnya juga berlaku untuk seluruh umatnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk seseorang saja, tapi untuk seluruh umatnya. Kama anna amarahu li syai'in, sebagaimana Nabi memerintahkan sesuatu kepada sahabatnya. Wa nahiyahu an syai'in, dan mencegah atau melarang sahabatnya dari melakukan sesuatu, maka ini juga berlaku untuk seluruh umat. Huwa muwajjahun li jami'il ummah, ya, dia itu diarahkan untuk seluruh umat. Wasiat, perintah, larangan ini semua adalah ya diarahkan kepada seluruh umat Islam. Hatta ya'tiya dalilun yadullu 'alal khususiyah, ya, sampai datang dalil yang menunjukkan kekhususan bahwa perintah itu hanya khusus untuk fulan ini saja, tidak untuk yang lain gitu. Wala dalilahu nafahiya wasiyatun li jami'il ummah wallahu alam. Kalau tidak ada dalil gitu ya yang menunjukkan kekhususan seperti pembahasan mengenai wasiat untuk dikerjakannya sholat sunat duha, tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan hanya kepada sahabat-sahabat yang diwasiati mengerjakan itu, maka ini ya hukumnya adalah apa? Untuk seluruh umat Islam. Wasiat itu berlaku untuk seluruh umat Islam. Sehingga kalau Nabi
memberikan suatu wasiat, maka ini lebih dari sekedar perintah. Lebih dari sekedar perintah. Kalau perintah ya diperintahkan gitu ya. Tapi kalau wasiat itu seakan-akan semacam suatu perintah yang jangan sampai ditinggalkan. Meskipun wasiat yang dimaksud di sini tentu yang hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Ya. Jadi kalau perintahnya sunnah yang disertai dengan adanya wasiat gitu ya, berarti ini apa, sangat ditekankan untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah annaha ta'dilu salatsumi'atin wasittina shadaqah. Jadi sholat sunnah 2 rakaat duha itu sebanding dengan 360 sedekah sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Sehingga 2 rakaat sholat sunnah duha itu sudah mengcover 360 sedekah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Berarti sama dengan kita mengatakan bahwa orang sholat sunnah duha itu mensyukuri nikmat segala organ tubuhnya gitu yang ada pada dirinya ini, pada tiap-tiap ruas tubuhnya. Yang mana dengan seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka syukur itu akan mempertahankan nikmat itu, bahkan menambahkan kebaikannya. Karena Allah mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan kepadamu, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Tapi kalau kalian ingkar kufur, maka azabku sangat pedih. Ya, jadi orang salat sunnah duha itu sama dengan mewujudkan syukur kepada Allah atas kenikmatan nikmat tubuh yang Allah berikan kepada kita. Termasuk juga tadi ketika seseorang itu bisa memenuhi sedekah untuk 360 ruas-ruas badannya, maka dia berjalan di hari itu terbebas dari siksa api neraka. 1 hari itu dia bebas dari siksa api neraka. Sehingga dengan mengerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat berarti menjadikan seseorang dihindarkan dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, annaha alamatun ala annal abda awwab. Sholat sunnah duha itu merupakan tanda bahwasannya hamba yang mengerjakannya itu adalah termasuk awwab. Awwab itu orang yang bertobat kepada Allah. Raja ila rabbih, orang yang sering kembali kepada Tuhannya. La siyama idza shallaha fi waqtihal fadil, terutama apabila dia mengerjakan sholat sunnah duha itu di waktu yang afdal, yaitu akhir waktu duha ini, sebagaimana di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu as-sabi' inda Muslim yang telah disebutkan tadi ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi yang paling afdal dikerjakan di akhir duha, sebagaimana tadi ya hadisnya menyatakan demikian ya. Nabi mengatakan sholatul awwabina hina tarmidhul fisal, sholatnya orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali ke jalan Allah itu adalah ketika ya tarmidhul fisal, anak-anak unta sudah mulai kepanasan karena terik matahari, yaitu akhir waktu duha, 10 menit atau 15 menit sebelum waktu zuhur ya, itu yang paling akhir ya. Ya mungkin setengah jam gitu ya, lebih baik tidak mepet-mepet banget misalnya. Nah sedangkan di antara Allah itu apa? Taubat. Makanya dalam ayat itu Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin gitu ya. Termasuk dalam doa dalam doa setelah wudhu ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Karena Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan dirinya.
Ya, menunjukkan bahwa amal soleh yang dicintai oleh Allah salah satunya taubat, dan kalau seseorang mengerjakan amal soleh yang Allah cintai berarti dia bakal akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita bisa mengambil kesimpulan sholat sunnah duha termasuk sholat sunnah yang menjadi syiarnya orang yang suka bertaubat, dan tentu hal ini akan mengundang kecintaan Allah kepada dirinya. Kemudian anna sholatun mahdhurah. Ya, tadi dalam hadis disebutkan bahwasanya sholat sunnah duha itu sholat yang mahdhurah, masyhudah, yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat. Ya, para malaikat menyaksikan ya, pelaksanaan sholat sunnah duha ini. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi menyebutkan sabda Nabi SAW, fa inna salata masyhudatun mahdhurah, karena sesungguhnya salat sunnah duha itu adalah salat yang disaksikan, yang dihadiri oleh para malaikat, yaitu tahdhuruhal malaikatu fahiya aqrabu ilal qabul wa husulur rahmah. Jadi maksudnya adalah para malaikat itu hadir untuk menyaksikan orang yang mengerjakan salat sunnah duha, sehingga ini akan lebih dekat kepada diterimanya amal tersebut, aqrabu ilal qabul. Ya. Peluang sholat sunnahnya diterima oleh Allah ini sangat besar. Wa husulur rahmah, dan akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mengerjakannya, karena adanya malaikat yang hadir yang menyaksikan. Sedangkan malaikat itu datang itu selalu menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada faedah, ada satu pelajaran yang lain dalam riwayat Ahmad serta Abu Dawud dari hadis Nu'aim bin Hammar. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Jangan sampai 4 rakaat di awal siangmu itu membuat kamu lemah ya, untuk mendapatkan kebaikan dariku gitu. Atau bisa dimaknakan lakukan sholat 4 rakaat. Ini 4 rakaat ini berarti 2 rakaat salam maksudnya di awal waktu siangmu. Siang itu maksudnya, maksud nahar itu apa sih? Nahar itu ketika matahari terbit sampai tenggelam, itu nahar, Pak. Jadi dalam bahasa Arab, hari itu dibagi menjadi 2, meskipun ada juga yang membaginya menjadi 3, ada yang pagi, siang, sore gitu ya, malam gitu. Tapi ada yang paling banyak itu membaginya menjadi 2, nahar sama lail. Nahar itu di mana matahari ada, lail itu di mana matahari sudah tidak ada. Sehingga ada nanti awalun nahar, wasatun nahar, akhirun nahar. Awal siang, awal pagi dia, kemudian pertengahannya, kemudian akhir nahar. Akhir nahar itu menjelang matahari tenggelam. Kalau awal nahar mulai terbitnya sampai matahari di atas kepala. Ya, nah yang di atas kepala ini sudah masuk pertengahan nahar sampai mendekati tenggelamnya matahari atau sampai waktu asar ini. Jadi ada awalun nahar, wasatun nahar, kemudian akhirun nahar. Ini yang sering digunakan ya dalam istilah atau dalam penjelasan-penjelasan waktu dalam al-ayat atau dalam hadis gitu. Pembagian siang itu seperti ini. Tidak disebutkan ini siang sore ini ya, jarang ya. Ya kalaupun ada juga yang menyebutkannya seperti itu, tapi kalau hadis itu lebih banyak menggunakan model seperti ini. Nah, Allah mengatakan akfika akhirahu, niscaya aku akan mencukupimu di akhir hari tersebut. Ini, di akhirnya, maksudnya siapa yang melakukan sholat di waktu pagi itu
rakaat ya, maka aku akan mencukupimu di hari itu setelah dilakukannya apa? Salat 4 rakaat ini. Kemudian dikeluarkan juga oleh Tirmidzi dari hadis Abu Darda, dari Abu Dzar, dari Rasulullah SAW, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, Ibna Adam irka'li arba'a raka'atin min awali nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, ya, rukuklah kamu 4 rakaat, maksudnya salat sunnah ya, 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di akhirnya. Nah, disebutkan di sini waqtalafal ulama fil muradi bihadhil arba'i rakaat. Para ulama berbeda pendapat di dalam maksud daripada 4 rakaat yang disebutkan dalam 2 hadis tadi. Fadhahaba ba'dhum ila anna al-murad raka'ataini min salatid duha. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam untuk salat duha. Berarti 4 rakaat dalam waktu duha dikerjakan. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-murad biha salatul fajri ya sunnat duha. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud salat tersebut itu adalah salat subuh dan salat sunnahnya. Salat sunnah subuh 2 rakaat dan salat subuh itu gitu ya. Sebagaimana Imam Al-Qayyim mengatakan, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, ya, aku telah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadhil arba' indi hiyal fajr wa sunnatiha. Hiyal fajr wa sunnatuha. Ya. Yang dimaksud 4 rakaat menurutku, kata Syekhul Islam, adalah salat subuh dan salat sunnah subuhnya. Kemudian ulama yang lain seperti Asy-Syaukani mengatakan, qila yahtamilu an yurad biha fardhu subhi wa rak'atal fajri li'annaha hiya allati fi awwalin nahari haqiqah wa yakunu ma'nahu ka qauli sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Asy-Syaukani mengatakan, qila, ada yang berpendapat yahtamil, ya, bisa jadi kandungannya itu adalah yang dimaksudkan sholat subuh dan 2 rakaat sholat sunnah subuh, karena ya dia dilakukan di awal nahar, karena awal nahar itu kan terbitnya fajar ya, sampai ya terbitnya fajar sudah masuk Pak, sudah masuk awal nahar gitu ya. Li'anna yallati fi awalin nahari haqiqah, karena yang dimaksud awal nahar itu secara hakiki adalah di waktu subuh. Wa yakunu ma'nahu, sehingga maknanya di sini adalah seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis yang lain, yaitu man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia di dalam jaminan keamanan yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi kalau orang itu sholat subuh, bukan sholat sunnah, sholat subuh 2 rakaat, maka dia berada di dalam zimmatullah, di dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, ada juga pendapat yang disebutkan Al-Iraqi di sini. Wa ala takdiri an yakuna an-nahar min tulu'il fajri fala mani' min an yurada bihadhil arba' ar-raka'at ba'da tulu'i syams. Jika ditentukan bahwa nahar itu dimulai dari terbitnya fajar, dimulai dari waktu subuh, maka ini juga tidak ya, ada halangan untuk dimaksudkan kepada 4 rakaat setelah terbitnya matahari. Maksudnya apa? Setelah datang waktu duha. Li'anna dzalikal waqta ma kharaja an kaunihi awal nahar. Karena waktu tersebut ya, waktu setelah terbitnya matahari meninggi saya 15 menit itu ya, ma kharaja an kaunihi, tidak mengeluarkan keadaan waktu itu dari awal nahar. Ya, karena itu juga masuk awal nahar. Waktu duha itu bisa dikategorikan awal nahar. Karena apa? Karena dikatakan awal nahar itu adalah mulai terbitnya fajar sampai 15 menit sebelum zuhur gitu. Itu awal nahar. Sehingga sholat sunnah
duha pun ketika dilakukan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini juga masuk dalam maksud hadis tadi, bukan hanya terbatas pada sholat subuh dan sunnah subuh saja. Wa hadza huwa adh-dhahir min al-hadits wa amalan nas. Dan ini adalah yang paling tampak dari makna hadis tersebut dan pengamalan manusia. Fayakunul murad bihadil 4 rakaat salatul duha. Maka yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah salat duha. Ini menurut Al-Iraqi. Wa hasil ma taqaddama annahu yahtamil an yakunal murad bihadil 4 salatus subhi wa sunnatiha wa yahtamil an yurad biha salatul duha. Wa yanbaghi lil 'abdi an yuhafidha ala 4 raka'atin min ad-duha raka'ataini min ba'di syuruqis syamsi wa irtifaiha. Ma muhafazatihi ala salatil fajri wa sunnatiha liyanala hadzal kifayah al-'azimah min Allah taala. Jadi disimpulkan oleh penulis kitab, ya, kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya maksud dari 4 rakaat salat di awal nahar ini itu bisa salat sunat subuh dan salat subuhnya, dan juga bisa dimaknai salat duha. Selayaknya bagi seorang hamba untuk selalu menjaga 4 rakaat ini, ya, yaitu di waktu duha dengan melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah matahari sudah meninggi setinggi galah di atas ufuk, bersamaan dengan menjaga sholat sunnah subuh dan sholat subuh. Jadi dilakukan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat subuh. Setelah itu ketika matahari sudah mulai meninggi masuk waktu duha, dilakukan apa? Sholat sunnah duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga berjumlah 4. Liyanala hadzal kifayah al-'azimah, untuk supaya mendapatkan kecukupan yang agung ini dari Allah Ta'ala. Kalau seperti itu, bakalan pasti dia mendapatkan al-kifayah ini, kecukupan dari Allah ini. Nggak mungkin tidak gitu ya, jika melakukan kedua pendapat yang disebutkan oleh para ulama tadi. Kemudian sabda Nabi, akfika akhirahu, aku akan cukupi kamu di akhirnya. Ai annahu yakunu fi hifdzillahi ta'ala. Maksudnya Allah memberikan kecukupan itu adalah Allah memberikan penjagaan kepadanya. Fayahfadhuhu min syarrin ma yaqa'u fi akhir hadzal yaum mimma yadhurruhu fi dinihi wa dunyahu wallahu a'lam. Maka Allah menjaganya dari segala keburukan yang bakalan terjadi di akhir hari itu. Ya, maksudnya di akhir hari itu setelah dilakukannya sholat-sholat tadi, gitu ya, sampai akhir hari tersebut. Ya, mimma yadhurruhu fi dinihi wa dunyahu, dari keburukan-keburukan yang berkenaan dengan agama dan dunianya. Jadi berkenaan dengan agamanya berarti Allah tuntun dia untuk selalu di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas agama. Sedangkan untuk keburukan dunia, ya dia dijauhkan dari mara bahaya. Ya, mara bahaya, entah kehilangan harta atau kehilangan nyawa atau musibah-musibah yang menimpanya. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir, ya, pembahasan mengenai salat duha disebutkan di sini adadu rakaatiha, mengenai jumlah rakaatnya. Aqallu salatul duha rakaatani. Salat duha paling minimal itu adalah 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ausani khalili bi thalath. Aku telah diwasiati oleh kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 perkara, seperti yang hadisnya kita baca tadi, yaitu salah satunya adalah warak'atai ad-duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa amma aktsaru salati duha fas-sahih, dan adapun salat duha, ya, paling banyak, ya, itu dilakukan annahu la hadda li aktsariha, tidak ada batas jumlah maksimum dilakukan salat duha. Ini menurut pilihan penulis, meskipun para ulama bermacam-macam memberikan pendapat. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat gitu ya.
Khilafan liman hadda bi thamani rakaat. Ya. Ini berbeda dengan pendapat orang yang membatasinya dengan 8 rakaat. Falahu an yazida ala thamanin ila ma yaftahallahu ta'ala bihi alaih. Ya, maka baginya boleh menambah lebih dari 8 rakaat sampai kepada apa yang Allah mudahkan baginya untuk mengerjakan salat sunat duha ini. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat duha 4 rakaat dan kemudian menambahkannya lebih daripadanya, masya Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat seperti ini berarti menunjukkan tidak ada batasan maksimalnya. Gitu. Bahkan juga pernah diriwayatkan Rasul itu ketika tidak sholat witir, maka beliau mengganti sholat witirnya itu di waktu duha 12 rakaat. 12 rakaat, karena kan nggak bisa ganjil lah ya, karena 2 rakaat salam 2 rakaat salam, sehingga dilakukan 12 rakaat untuk menggantikan 11 atau 13 rakaat yang biasa Nabi SAW lakukan di waktu malam, gitu ya, salat malam plus witirnya. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikut kita akan baca waktu zuhri, ya, sunnah-sunnah apa yang bisa dilakukan pada saat waktu zuhur. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju, Mas. Iya. Nggak boleh. Pertanyaannya di luar kajian tentang mimpi, arti mimpi saya. Waduh, saya bukan ahli takwil mimpi. Mimpi apa saya? Waktu pas kemarin saya koilullah untuk sebelum duhur, saya ke mimpi saya bangun jam 5. Jam 5 sore. Mendekati maghrib. Beres saya apa di mimpi itu. Terus pas baru saya tidur ya. Saya kebangun jam 1 malam. Mimpi saya jam 5 pagi saya tidur, subuh saya telat. Apa arti mimpi itu, Ustaz? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, tidak tahu. Tidak tahu saya. Ada gini, Pak, mengenai takwil mimpi itu kalau dalam pembahasan ilmu syariat, ilmu agama, saya pernah menerjemahkan sebuah kitab. Qadarullah, sponsornya ini meninggal, gitu. Jadi nggak sempat dicetak, nggak sempat diterbitkan. Jadi dulu itu saya dapat proyek untuk menerjemahkan. Jadi satu kitab itu diterjemahkan 2 orang. Nah, saya itu mendapat bagian menerjemahkan bagian secara teoritis kaidah-kaidah dalam menakwil mimpi. Kemudian ustadz yang lain dapat jatah menerjemahkan kamusnya. Itu menurut saya termasuk ilmu baru buat saya. Saya kira gitu ya. Mengenai takwil mimpi itu adalah semacam ilham atau wahyu dari Allah gitu. Karena yang saya tahu kan Nabi Yusuf itu kan diberi apa? Kelebihan bisa menakwil mimpi, termasuk Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Saya kira terbatas gitu ya kepada mereka para nabi, para rasul yang bisa melakukan hal itu. Ternyata ada kitabnya yang menerangkan bahwa takwil mimpi itu termasuk bagian daripada ilmu agama yang memiliki kaidah-kaidah yang bisa diterapkan. Sehingga hal ini seperti ilmu baru buat saya waktu itu. Nah, di antara yang masih saya ingat sedikit banyak ya, itu saya ingat kitab itu ditulis oleh Syekh Khalid Al-Anbari. Tapi saya juga mendapati ada risalah singkat dan alhamdulillah sudah diterjemahkan. Bukunya kecil, Pak, segini, buku saku. Saya lupa judulnya. Pokoknya mengenai takwil mimpi itu karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan waktu saya baca buku kecil itu yang ditulis Syekh Ibnu Utsaimin,
Ternyata dengan buku besar yang Syekh Khalid Al-Ambari yang saya terjemahkan itu nggak jauh beda. Mungkin ini lebih ringkas, yang ini agak panjang lebar pembahasannya. Cuman kaidah-kaidahnya nggak jauh beda dengan itu. Yang saya masih ingat ada satu kaidah. Seseorang kalau bermimpi sesuatu, maka hendaklah dia takwilkan kepada takwil yang baik. Jangan dia takwilkan kepada takwil yang jelek. Kecuali kalau dia benar-benar yakin bahwa ini mimpi yang tidak baik gitu. Seperti contoh misalnya kalau ada orang mimpi itu ya, ketemu setan misalnya di dalam mimpinya, atau tiba-tiba kepalanya gelundung sendiri misalnya gitu. Atau mimpi-mimpi jelek yang di dalam kitab itu disebut dengan istilah kabus gitu. Kabus itu mimpi yang datang dari syaitan. Maka mimpi seperti ini jangan diceritakan ke orang-orang dan juga tidak perlu ditakwil. Tapi kalau ada mimpi-mimpi yang lain tidak semacam ini gitu, maka adalah dia ditakwil dengan takwil yang baik. Itu langkah pertama gitu. Langkah pertama untuk supaya membangun husnudzon, baik sangka dan optimisme kepada Allah bahwa dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jelek. Dan ada beberapa kaidah-kaidah yang lain. Ada seorang syekh yang pernah saya lihat di YouTube itu. Beliau itu memang memiliki kelebihan dari sisi menakwilkan mimpi. Sampai di salah satu saluran televisi di Arab itu beliau itu dikasih khusus satu program televisi untuk menakwilkan mimpi. Dan itu interaktif, orang pada telepon gitu ya, cerita macam-macam tentang mimpinya begini-begini. Dan beliau itu bukan cenayak ya, istilahnya peramal, bukan. Jadi waktu dia jelaskan mimpinya orang itu, ketika dia takwil, itu tanya contoh misalnya yang saya pernah lihat, yang pernah saya tahu itu ada seorang laki-laki, seorang suami, telepon, bermimpi melihat seekor kalajengking hitam, dan kala dia melihatnya itu sangat tidak suka sekali, benci sekali lihat kalajengking. Kemudian syekh ini mengatakan, Anda punya istri? Iya, saya punya istri. Istri Anda kalau keluar rumah tidak berhijab dengan syar'iyah gitu. Iya ya syekh. Dan kalau Anda melihat istri Anda dalam kondisi seperti itu, Anda sangat tidak suka sekali. Iya gitu. Nah itu adalah pertanda bahwa Anda harus memperbaiki keadaan istri Anda. Terus dijelaskan, kok bisa syekh ini ngeramal nakwil mimpinya seperti itu gitu, dan sesuai realita dengan yang ditanyakan oleh si orang yang bermimpi. Karena ada satu metode dalam menakwilkan mimpi itu modelnya dibalik, Pak. Kalau dalam bahasa Arab kalajengking itu disebut dengan akrob, ain qaf ra ba. Akrob itu artinya kalajengking. Nah kalau diterjemahkan dalam takwil mimpi itu dibalik. Jadi akrob jadi buruk namanya. Buruk itu artinya penutup badan ya, atau penutup wajah, kayak kerudung tapi yang sampai menutupi wajah seorang perempuan. Itu makna buruk. Ya, kalau jadinya buruk di saya itu sudah buruk ya, dari kata bahasa Arab buruk. Ya. Nah sehingga beliau langsung bisa menangkap di situ, langsung bisa menangkap maksud daripada mimpi itu. Jadi ada ilmunya, bukan terus meraba-raba ini atau ya pakai terawangan mata batin ke-6 apa indera ke-6, enggak gitu. Tapi memang ada kaidah-kaidah ilmiahnya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan semua dijawab oleh syekh ini dengan jawaban yang masya Allah. Setelah jawab mesti diterangkan gitu, sama beliau mesti diterangkan alasannya. Jadi misalnya melihat ini itu maknanya begini, melihat ini itu maknanya seperti ini. Bahkan di kitab yang saya terjemahkan itu Pak, ada kamusnya Pak, ada kamusnya. Jadi kalau mimpi melihat ini itu berarti ini, tapi bukan nomor Pak. Kalau dulu itu kan banyak dijual pinggir-pinggir jalan itu yang buku kecil itu. Ya lihat tikus itu nomornya berapa. Tafsir mimpi. Kotak-kotak kecil ini ada gambarnya. Bukannya begitu ya, bukannya begitu. Tapi itu memang benar ada keterangannya.
Bahkan juga diambil dari Quran, diambil dari hadis gitu ya. Misalnya contoh, kalau orang mimpi melihat air, seperti ada seorang kawan kami itu pernah ketika nador ya, ketika waktu mau menikah itu dia nador, lihat calon istrinya, kemudian dia istikharah. Dalam mimpinya itu dia melihat air gitu, air yang sejuk gitu, air yang segar. Terus saya coba cari-cari Pak dari kitab-kitab itu. Ternyata air itu melambangkan kehidupan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan makhluk hidup itu dari air. Nah itu diambil dari Quran itu, seperti itu. Gambaran air. Termasuk juga Nabi pernah menakwil mimpi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah mimpi melihat Rasulullah itu minum susu di dalam, oh enggak, Rasulullah sendiri menceritakan gitu ya, kalau tidak salah, mimpi Rasul kepada Umar. Rasulullah itu waktu mimpi minum susu di sebuah piala gitu ya, di sebuah tempat bejana. Kemudian masih tersisa di dalam bejana itu susu Nabi SAW, nggak habis. Kemudian Nabi memberikannya kepada Umar. Kemudian Umar melahap meminumnya dengan sampai habis. Maka kemudian Umar bertanya, wahai Rasulullah, apa takwilmu tentang mimpi itu? Maka Rasul mengatakan, yaitu ilmu. Artinya apa? Rasul itu membagikan suatu ilmu kepada Umar, dan ini pertanda bahwa Umar itu memiliki kelebihan dari sisi ilmu agamanya. Makanya kemudian banyak pendapat-pendapat Umar bin Khattab yang disampaikan, dikemukakan kepada Rasul, kemudian diturunkan ayat untuk membenarkannya. Itu ada beberapa ayat seperti ini. Sehingga Umar ini punya, bahkan Nabi sendiri mengatakan, kalau seandainya ada Nabi setelah aku, maka ini saya Umar yang jadi Nabi. Atau ada Nabi juga berpendapat, bersabda dengan mengatakan, di tengah umat itu ada orang yang disebut dengan al-mulhamun, orang-orang yang diberi ilham oleh Allah. Dan Umar adalah salah satunya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kelebihan ilmu kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ada memang takwil mimpi dalam agama, cuman ya harus benar-benar paham kaidah-kaidahnya supaya tidak menyimpang. Ya, karena nanti kalau menakwilkan mimpi tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang ada, maka dikhawatirkan takwilnya ini enggak benar gitu, tidak tepat. Nah, saya kira cukup Pak ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.